Halo teman-teman, kita bertemu lagi pada channel yang mendidik ini, yaitu channel Daerah Nadif. Channel yang akan memberikan beberapa tips atau tutorial tentang ilmu komputer yang mungkin pada saat ini kami akan menyampaikan beberapa langkah bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP dan apa beda dari kedua rumus ini. Namun sebelum dilanjutkan, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi, ilmu baru, ilmu terbaru dari channel ini. Baik teman-teman, kita langsung mulai saja pada materi, yaitu bagaimana cara menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP. Pada tampilan video ini yang sudah teman-teman lihat, saya sudah menyediakan sebuah project, yaitu terdiri dari 3 buah tabel. Tabel yang pertama adalah bagian operator, tabel yang kedua saya kasih nama tabel data 1, dan tabel yang ketiga saya kasih nama tabel data 2. Kalau pada pertemuan sebelumnya kami menjelaskan yaitu tentang bagaimana cara menggunakan logika if untuk mengerjakan project yang hampir mirip dengan ini. Namun untuk kali ini kami akan menyelesaikan kasus yang sama namun dengan menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nanti teman-teman bisa membedakan kira-kira rumus yang mana yang paling gampang dan enak untuk digunakan. Namun perlu teman-teman ketahui, ada kalanya sebuah tabel dapat diselesaikan dengan VLOOKUP dan HLOOKUP, tapi ada kalanya tabel tidak bisa diselesaikan kasusnya dengan menggunakan VLOOKUP ataupun HLOOKUP, harus menggunakan logika if. Baik, pada tabel bagian operator yang terdiri dari beberapa kolom, yang pertama yaitu nomor urut. Ini adalah nomor dari jumlah data kita, yaitu terdiri dari 20 buah data kita umpamakan. Kemudian yang kedua adalah kolom kode. Kolom kode berisikan kode barang, ya, kode barang yang ada pada sebuah toko. Untuk sampel kami menggunakan harga atau merek barang sejenis televisi 24 inci. Dan kemudian kolom yang ketiganya yaitu kolom merek 1 yang nanti akan kita isi dengan menggunakan data-data yang terdapat pada tabel data 1. Kolom harga 1, kemudian juga kolom diskon 1, sama halnya dengan kolom merek 1, datanya kita ambil dari tabel data 1. Begitupun dengan harga 2, merek 2, serta diskon 2, isinya akan kita ambil dari tabel data 2. Di mana pada dua tabel bantu ini, yaitu tabel data 1 dan tabel data 2, teman-teman dapat lihat perbedaannya dengan isi yang sama namun susunannya berbeda. Untuk tabel data 1, di mana susunan datanya berurut dari atas ke bawah, artinya susunan data yang ada pada tabel data 1 adalah vertikal atau tegak. Kemudian yang kedua adalah tabel data 2. Tabel data 2 berisikan data yaitu dari kiri ke kanan, atau bisa kita sebut dengan istilah mendatar. Dan tabel ini bedanya dengan tabel yang pertama adalah tabel yang pertama posisi susunan datanya vertikal, sementara tabel bantu untuk tabel data 2 posisi datanya horizontal atau mendatar. Baik, langkah yang pertama sebelum teman-teman mengerjakan atau menyelesaikan kasus ini, langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah memberi nama tabel bantu. Kita misalkan tabel bantu 1, yaitu kita mulai dari memberi nama tabel bantu 1. Teman-teman harus memblok wilayah isi datanya. Teman-teman harus memblok terlebih dahulu isi datanya, isi data dari tabel. Judulnya nggak usah, karena judul toh nanti juga tidak akan masuk ke dalam tabel utama. Setelah data ini diblok, kemudian pada pojok kiri atas, yaitu pada kolom atau kotak name box, klik pada kotak ini, kemudian beri nama misalnya tabel 1.
tabel 1 teman-teman, dan tidak boleh ada spasi. Ketik tabel 1, kemudian tekan enter. Dan artinya kita telah selesai memberi nama tabel 1. Kemudian kita lakukan langkah selanjutnya untuk tabel 2 atau tabel data 2. Sama halnya dengan tabel 1, yang kita blok hanyalah data atau isi data, judulnya tidak usah. Kemudian pada kotak name box teman-teman tinggal isi, kita umpamakan nama tabelnya adalah tabel 2. Tekan enter. Nah, kita selesai memberi nama tabel bantu, dan kemudian selanjutnya kita lanjutkan pada rumus. Nah, untuk logika atau untuk penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini teman-teman tidaklah sesulit saat kita menggunakan logika if, dan juga tidak sepanjang rumus logika if. Baik, kita langsung mulai. Seperti biasanya, atau syarat utama dalam pembuatan rumus pada Microsoft Excel ini adalah dengan menekan tombol sama dengan. Selanjutnya, barulah kita ketik rumus apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk merek 1, kemudian juga harga 1, dan diskon 1, kita akan mengambil datanya yaitu dari tabel data 1, di mana tabel data 1 kita beri nama tabel 1, dan posisi urutan atau susunan dari datanya adalah vertikal. Maka untuk rumus kita gunakan V, yang artinya adalah vertikal. Kemudian look up. Oke. Sama dengan V look up, buka kurung. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Di sini ada lookup value. Teman-teman bisa lihat pada petunjuk yang ada di bawah rumus, yaitu ini yang berwarna biru ini. Namanya adalah lookup value. Apakah lookup value itu? Lookup value adalah data acuan atau kolom acuan dari tabel bantu yang terdapat pada tabel utama. Nah, pada tabel bantu kolom acuannya adalah kode. Jadi, untuk lookup value yang harus teman-teman klik adalah kode atau isi kolom kode yang terdapat pada tabel utama atau tabel bagian operator. Kalau di sini posisinya C6, karena kita harus mengklik paling atas datanya atau sejajar dengan rumus yang kita ketik. Kemudian petunjuk berikutnya pada rumus ini adalah titik koma. Jadi titik koma. Kemudian field yang kedua atau elemen yang kedua dari rumus VLOOKUP adalah table array. Table array ini adalah bisa teman-teman lakukan dengan cara blok isi tabel bantu. Di blok isi tabel bantu, atau teman-teman juga bisa langsung mengetik nama dari tabel bantu yang akan digunakan. Tabel 1. Nah, teman-teman dapat lihat tabel 1 yang kita ketik pada rumus otomatis langsung berwarna hijau. Yang ini menandakan adalah rumus atau nama tabel tersebut benar dan tabel tersebut ada. Nah, kemudian setelah table array titik koma, elemen yang ketiga adalah kolom index number. Nah, di sini perbedaannya teman-teman. Di sini perbedaan antara VLOOKUP dan HLOOKUP. Kalau VLOOKUP yang dihitung adalah kolom. Nah, yang dihitung adalah posisi kolom atau kolom index number. Nah, kolom index number bagaimana cara menghitungnya? Teman-teman bisa menghitung pada tabel bantu. Di dalam tabel bantu yang kita cari saat ini adalah merek 1 pada tabel utama. Yang kita cari adalah isi dari kolom merek 1 pada tabel utama. Jadi, teman-teman harus menghitung kolom keberapa atau terdapat pada kolom keberapa merek pada tabel data 1. Kolom yang pertama yaitu kolom kode, kolom yang kedua yaitu merek barang, kolom yang ketiga adalah harga barang,
dan kolom yang keempat adalah diskon. Sementara yang kita butuhkan adalah kolom merek barang. Kolom merek barang, teman-teman, berada pada kolom kedua dari kiri. Berada pada kolom kedua dari kiri, di mana tabel kode, kolom kode yaitu kolom yang pertama dan kolom merek barang kolom yang kedua. Kolom harga barang kolom ketiga dan kolom diskon kolom keempat. Nah, jadi kita ketik di sini angka 2 karena merek barang berada pada kolom yang kedua di tabel bantu. Nah, setelah kolom index number titik koma lagi, di sini ada range lookup. Nah, teman-teman, range lookup ini berperan nantinya untuk memeriksa atau menganalisa apakah urutan dari kode ini sudah berurut berdasarkan alfabet atau belum. Nah, pada tabel data 1, teman-teman bisa lihat bahwa PSLM tidak berurut sesuai dengan urutan alfabet. Nah, untuk mengantisipasi ini, kita tambahkan angka 0 di belakangnya. Begitu, kita tambahkan dengan angka 0 di belakangnya. Karena angka 0 ini akan otomatis membaca bahwa data yang ada pada tabel data 1 kita, urutan kodenya sudah berurut berdasarkan alfabet. Nah, jadi saran kami sebaiknya bagi teman-teman yang mengerjakan kasus seperti ini, tidak peduli apakah kodenya berurut berdasarkan alfabet atau tidak, tetaplah gunakan angka 0 di belakang. Jadi berurut atau tidak berurut berdasarkan alfabet pada kode, teman-teman tetap gunakan angka 0 di belakang. Ini tujuannya untuk mengantisipasi. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot memeriksa apakah kolom kodenya sudah berurut berdasarkan alfabet. Kemudian selanjutnya langkah terakhir yaitu tutup kurung. Nah, teman-teman bisa lihat pada rumus yang barusan kita ketik, yaitu sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP ini adalah karena data yang terdapat di dalam kolom kode pada tabel data 1 posisinya berdiri atau posisinya berurut dari atas ke bawah, yang artinya posisinya berurut vertikal. Maka yang kita gunakan adalah VLOOKUP. Selanjutnya di dalam kurung ada C6. C6 ini adalah kolom acuan dari rumus ini. Untuk mencari merek 1, acuan kita yaitu pada kode. Makanya C6 adalah data yang terdapat pada kolom kode, yaitu data paling atas atau data yang sejajar dengan rumus di mana kita ketik. Kemudian titik koma, tabel 1. Tabel 1 ini adalah nama dari tabel bantu, tabel data 1 yang tadi kita buat sebelumnya. Jadi tabel 1 adalah nama dari tabel bantu, tabel data 1. Teman-teman bisa lihat pada tabel data 1, datanya sudah dilingkari atau sudah diberi tanda, yaitu dengan 4 persegi berwarna hijau, garis berwarna hijau, ditandai dengan garis berwarna hijau sesuai dengan warna yang ada pada rumus. Kemudian angka 2. Angka 2 ini adalah atau yang kita sebut dengan kolom index number, yaitu urutan kolom. Kita mencari merek 1, berarti kolom merek berada pada kolom yang kedua dari kiri. Kemudian angka 0 di belakang. Angka 0 di belakang ini adalah untuk mengantisipasi susunan dari data kita pada tabel bantu. Apakah sudah berurut kodenya berdasarkan alfabet atau belum? Nah, sekali lagi saran dari kami, tetaplah menggunakan angka 0 di belakangnya. Tujuannya adalah teman-teman tidak perlu repot memeriksa data yang terdapat pada kolom kode, apakah sudah berurut berdasarkan alfabet atau tidak. Oke teman-teman, karena rumusnya telah selesai kita ketik sampai tutup kurung yang menandai akhir dari rumus, kemudian kita tekan enter. Nah, teman-teman bisa lihat hasil yang kita dapatkan adalah Panasonic. Panasonic karena kode yang terdapat pada kolom kode adalah P. Dan setelah selesai, teman-teman tinggal double klik pada titik yang berada pada pojok kanan bawah dari merek 1. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri rumus yang kita ketik pada
Penyelesaian kasus seperti ini yaitu rumus VLOOKUP tidak sepanjang pada saat kita mengetik rumus pada logika if. Nah, baik teman-teman, teman-teman dapat membandingkan apakah nanti menggunakan VLOOKUP atau menggunakan if. Kemudian yang kedua, kolom yang kedua kita isi dengan sama yaitu VLOOKUP. VLOOKUP, maaf, sama dengannya teman-teman. VLOOKUP, kemudian buka kurung. Selanjutnya kembali kita klik kode yang terdapat pada kolom kode paling atas C6. Karena kembali untuk mencari merek barang, harga barang dan diskon mengacu pada kolom kode. Titik koma, selanjutnya adalah nama tabel sama dengan yang tadi yaitu tabel 1. Kemudian titik koma. Nah, di sini perbedaannya dengan rumus sebelumnya, teman-teman. Kalau rumus sebelumnya kita mencari merek, mereknya berada pada kolom yang kedua. Nah, sementara untuk mencari harga, harga berada pada kolom yang ketiga. Itu artinya teman-teman harus mengetik di sini angka 3 agar nanti yang muncul adalah isi dari harga barang. Kembali titik koma, kemudian 0 dan tutup kurung. Selanjutnya bagaimana teman-teman? Kita enter karena rumusnya udah siap. Itu ditandai dengan tutup kurung. Oke. Double klik pada titik pojok kanan bawah untuk mengopikan ke bawah. Nah, demikian teman-teman cara penggunaan rumus VLOOKUP pada tabel yang ada tabel bantunya. Selanjutnya adalah harga 2. Harga 2 akan kita isi atau kita ambil datanya dari tabel data 2. Perbedaannya dengan merek 1 dan harga 1, merek 1 menggunakan tabel yang susunan kodenya vertikal. Sementara untuk harga 2 dan merek 2, maaf ini kebalik teman-teman. Merek ini sebenarnya merek 2, kemudian ini harga 2. Nah, untuk harga 2 dan merek 2, teman-teman harus menggunakan tabel yang terdapat pada data yang terdapat pada tabel data 2, di mana urutan atau susunan datanya adalah horizontal. Itu artinya teman-teman harus menggunakan rumus HLOOKUP. HLOOKUP. Kemudian buka kurung. Selanjutnya kembali kita klik kolom kode pada kode, yaitu kode yang paling atas pada kolom kode, kemudian titik koma. Selanjutnya untuk tabel array-nya adalah nama dari tabel bantu yang kedua. Tadi sudah kita kasih nama yaitu tabel 2. Maaf, salah. Tabel 2. Oke, titik koma sama dengannya rumus VLOOKUP tadi, titik koma. Namun perbedaannya pada HLOOKUP, kalau pada VLOOKUP yang teman-teman hitung adalah kolom dari kiri ke kanan. Sedangkan pada rumus HLOOKUP yang teman-teman hitung adalah baris, yaitu dari atas ke bawah. Nah, yang yang dihitung adalah untuk menentukan row index number. Row artinya adalah baris. Untuk menentukan row index number, teman-teman harus menghitung dari atas ke bawah. Baik, yang kita cari adalah merek. Maka merek berada pada baris kedua dari atas. Maka di sini diketik angka 2. Kemudian titik koma, sama halnya dengan VLOOKUP, tambahkan angka 0 di belakang untuk mengantisipasi apakah sudah berurut atau belum berdasarkan alfabet. Kemudian tutup kurung. Tekan enter kalau sudah siap. Kemudian kopikan ke bawah. Hasilnya akan sama teman-teman. Hasilnya sama antara merek 2 dengan merek 1. Hanya saja di dalam rumus merek 1 menggunakan VLOOKUP, merek 2 menggunakan HLOOKUP karena urutan susunan dari tabel bantunya berbeda. Selanjutnya yaitu harga 2 sama dengan HLOOKUP. HLOOKUP buka kurung. Kemudian diklik isi kolom kode sama titik koma tabel 2 tabel 2 titik koma lagi. Kemudian yang kita cari adalah harga
harga berada pada baris ketiga. Baris ketiga. 3 titik koma, kemudian 0 dan kembali tutup kurung. Selesai, tekan enter. Kemudian kopikan ke bawah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mencari jumlah bayar. Jumlah bayar sama dengan rumus if, karena ini tidak pengaruh, ini menggunakan rumus statistik biasa, jadi tidak menggunakan if, tidak menggunakan lookup, dan tidak menggunakan lookup. Karena di sini tidak ada logika, yang di sini hanya proses perkalian, yaitu harga dikali jumlah beli. Sama dengan boleh teman-teman ambil harga 1 atau boleh juga teman-teman ambil harga 2, terserah. Kemudian kali dengan jumlah beli. Tekan enter, kopikan ke bawah. Selesai. Selanjutnya adalah diskon 1. Kita kembali kepada lookup ataukah VLOOKUP. Tabel data 1 susunannya vertikal, maka yang kita gunakan di sini adalah VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP, buka kurung, klik isi kolom kode, titik koma, kemudian tabel 1. Tabel 1 karena yang kita ambil adalah data yang ada pada tabel data 1. Titik koma. Diskon teman-teman berada pada kolom yang keempat. Kolom kode kolom pertama, kolom merek kolom kedua, kolom harga barang kolom ketiga, dan diskon kolom yang keempat. Artinya di sini ketik angka 4, kemudian titik koma 0, selanjutnya tutup kurung. Khusus untuk diskon, setelah ditutup kurung teman-teman kalikan, yaitu dengan jumlah bayar, yang artinya adalah diskon. Misalnya untuk Panasonic, diskon 5% adalah dari jumlah bayar. Kemudian tekan enter dan kopikan ke bawah. Selanjutnya diskon yang kedua, sama dengan lookup. Lookup tentunya teman-teman sudah paham kenapa kita menggunakan H bukan V, karena yang kita ambil adalah data yang berada pada tabel bantu K2, titik koma. Diskon berada pada tabel 2, kemudian pada kolom yang pada baris yang keempat. Pada baris yang keempat, diskon pada baris yang keempat, titik koma 0 tutup kurung, kalikan dengan jumlah bayar. Enter. Nah, yang terakhir adalah total bayar, yaitu sama dengan jumlah bayar dikurangi dengan diskon. Terserah mau ambil diskon 1 atau diskon 2, sama saja. Jadi teman-teman, sekali lagi kami ulang, teman-teman boleh mengambil diskon 1 atau diskon 2 karena toh isinya sama. Tekan enter kalau sudah siap. Langkah terakhir, duplikatkan ke bawah, yaitu dengan double klik. Baik teman-teman bisa lihat bagaimana cara menggunakan logika VLOOKUP dan lookup dengan gampang, dan kami rasa ini tidaklah terlalu sulit. Tapi bagi teman-teman yang masih kurang paham, teman-teman bisa ulang kembali memutar videonya, ulang kembali sampai paham. Tapi kalau masih juga terkendala dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti ini, teman-teman dapat kirimkan sampel atau kasus yang teman-teman anggap jadi masalah, yang teman-teman anggap masalah, lampirkan pada kolom komen, dan kami akan berusaha secepat mungkin untuk membalas atau memposting video yang sesuai dengan tabel teman-teman tersebut. Baik, sekian untuk pembahasan tutorial kita hari ini, dan terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan atau klik tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan ilmu-ilmu terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.